Kucing, salah satu hewan peliharaan yang rasanya banyak banget disukain sama orang-orang di dunia ini. Ya mungkin di antara kita yang nonton juga banyak yang punya kucing sebagai hewan peliharaan di rumah ya. Ya, senakal-nakalnya kucing paling kan cuma sekedar nyuri makanan, ya nyuri ikan lah ya biasanya. Tapi apa jadinya kalau misalnya ada yokai berwujud kucing yang suka mencuri mayat manusia? Entah tujuannya untuk dimakan atau sekedar dijadikan mainan. Hyakumonogatari Kaidankai Dai Niju Sanwa Katari Hajime yo. Masih lanjutan dari rangkaian cerita yokai berwujud kucing di video-video sebelumnya, barangkali yang ketinggalan, boleh habis dari video kali ini, cek aja di playlist Yakumonogatari Kaidankai, ada beberapa yokai berwujud kucing yang udah kita bahas di video sebelumnya. Dan untuk kali ini, yang akan kita bahas adalah Kasya. Kasya merupakan subtipe dari yokai Bakeneko, yang mana secara fisik memang tampilannya tuh kayak kucing biasa. Tapi yang beda adalah ukuran tubuhnya yang jauh lebih besar dibanding kucing pada umumnya. Kalau dibandingin sama ukuran tubuh manusia juga bahkan lebih besar tubuh Kasya ini. Biasanya Kasya juga udah nggak berjalan dengan empat kakinya, melainkan berjalan tegak dengan dua kaki belakangnya seperti manusia. Di kemunculannya, Kasya tuh biasanya muncul di malam hari yang disertai dengan hujan badai. Di saat memunculkan dirinya, dia tuh akan menyelimuti dirinya dengan api neraka ataupun petir. Penamaan dari Kasya itu tuh terbentuk dari dua buah kanji, yaitu Ka dan Sya. Ka yang berartikan api dan Sya yang berartikan kendaraan. Jadi secara harafiah diartikan sebagai kendaraan api. Penamaan ini juga sesuai dengan kemunculannya, karena biasanya kayak yang tadi disebutin ya, kalau Kasya itu muncul disertai dengan api neraka yang menyelimuti tubuhnya. Lalu, penampakan Kasya juga seringkali terlihat saat mereka menggotong mayat manusia yang selayaknya sebuah kendaraan. Kasya seringkali bersembunyi dan tinggal di antara manusia. Bersembunyi yang dimaksud adalah merubah wujudnya menjadi kucing liar ataupun kucing peliharaan di suatu rumah. Biasanya, Kasya akan berubah menjadi wujud aslinya saat ada upacara kematian. Kasya akan mengendap-endap, memantau kondisi upacara pemakaman dari atap rumah sebelum masuk ke dalam dan mencuri mayat dari peti mati. Kasya seringkali diceritakan sebagai abdi neraka. Mereka memiliki peran sebagai pembawa pesan ataupun pelayan neraka, yang mana salah satu tugas utamanya sebagai pelayan neraka adalah mengumpulkan mayat dari manusia-manusia terkutuk untuk dibawa ke neraka, yang mana ditujukan untuk menerima hukuman di neraka. Tapi ada kalanya juga Kasya mencuri mayat manusia atas dasar kesenangannya sendiri. Mayat manusia yang dicuri tersebut akan mereka permainkan selayaknya boneka pertunjukan. Dikatakan kalau hampir nggak mungkin mayat yang udah dicuri oleh Kasya itu bisa kembali. Terlepas dari Kasya itu menjalankan tugasnya sebagai abdi neraka atau ya mencuri atas dasar kesenangan pribadinya. Intinya, mayat yang udah dicuri itu tuh bukan hanya sekedar hilang secara fisiknya, tapi juga nggak bisa berproses ke proses selanjutnya. Ini perlu digarisbawahi ya guys, kalau misalnya ajaran yang di Jepang sana, Jepang sini, itu tuh kan bukan dari satu ajaran yang terpatok murni dari satu ajaran atau dua ajaran agama tertentu. Tapi ya hasil pencampuran beberapa agama yang dianggap memang mereka bisa terima ataupun ya hasil pencampuran dan evolusi dari agama-agama lain yang mungkin kita masih belum tahu ya intisarinya dan cenderung asing untuk kita warga Indonesia. Tapi intinya adalah di ajaran yang pada umumnya yang mana masih mempercayai adanya konsep reinkarnasi. Jadi dalam suatu kehidupan jiwa dari manusia ataupun makhluk hidup yang sudah meninggal itu tuh setelah meninggal akan melalui proses selanjutnya yang mana bisa dihidupkan kembali menjadi suatu entitas
di dunia kita ini, tapi yang nggak ada yang tahu akan menjadi seperti apa. Tergantung dari karma baik ataupun karma buruk yang dilakukan di kehidupan sebelumnya. Di prefektur Yamagata ada cara untuk bisa mencegah mayat tercuri oleh Kasya, yaitu dengan cara mengadakan dua upacara pemakaman sekaligus. Satu upacara pemakaman yang sebenarnya dan yang satunya adalah upacara pemakaman palsu untuk mengelabui Kasya. Selain itu, di prefektur Ehime dikatakan kalau bisa mencegah pencurian mayat oleh Kasya dengan meletakkan kepala mata cukur di atas peti mati. Sedangkan di prefektur Miyazaki, sang pendeta akan merapalkan mantra Baku Niwa Kuwasen dan Kasya Niwa Kuwasen sebanyak 2 kali di awal acara pemakaman untuk menghalau jiwa-jiwa jahat yang bisa mengganggu upacara pemakaman. Lalu di prefektur Okayama, sang pendeta akan membunyikan myohachi, alat musik seperti simbal yang biasa digunakan dalam upacara keagamaan. Suara yang dihasilkan myohachi dipercaya dapat mengusir Kasya. Asal-usul dari Kasya ini tuh mirip sama Bakeneko. Kayak udah diceritain di beberapa video sebelumnya ya. Kalau misalnya Bakeneko atau secara umum lah ya, kucing kan memang dianggap sebagai salah satu makhluk yang mampu memiliki kemampuan supernatural kalau di Jepang. Yang mana kalau kucing yang sudah semakin tua akan semakin bijak dan kemudian akan mendapatkan kemampuan untuk kemudian berubah menjadi Bakeneko. Dan salah satu indikasinya adalah ekor yang panjang. Ingat kan ya, pernah dibahas di video Bakeneko. Dan makanya kalau misalnya warga Jepang tuh masih ada yang percaya guys, kalau kucing dengan ekor yang panjang itu tuh akan bisa berubah jadi Bakeneko. Makanya tuh sempat ada waktu-waktunya Jepang tuh masyarakatnya percaya dan takut banget sama Bakeneko. Yang mana mereka tuh dengan sengaja memotong atau ya menghilangkan ekor dari kucing-kucing peliharaannya. Tujuannya supaya terhindar dari kucing tersebut berubah menjadi Bakeneko ataupun Kasya. So itu dia all about Kasya, yokai berwujud kucing yang suka mencuri mayat manusia. Selain dari yang konteks Jepang ini ya, Kasya, rasanya pernah nggak sih kalian dengar ucapan atau kalimat yang bilang don't let a cat near a dead bodies? Atau yang lainnya nih, if a cat jumps over the coffin inside will rise. Ya terlepas ya dari bener atau enggaknya kan, ya nggak ada yang tahu. Bener atau enggaknya juga ya tergantung masing-masing kita kan menyikapinya seperti apa. Tapi nggak akan ada asap kalau nggak ada api kan guys. Jadi ucapan dan ya mitos tersebut pastinya bukan hanya sekedar tiba-tiba aja kan, ada dasarnya. Dan percayakah kalian? Seperti biasa template youtuber udah pada hafal ya guys. Tolong bantu di subscribe, di like, terus di komen, dan juga di share ya guys. Pokoknya kita kembangin nih channel ini supaya lebih besar lagi dan semakin banyak lagi nih cerita-cerita yang akan kita bahas di video-video yang berikutnya. Kayak yang selalu gue bilang, kalau Hyaku Monogatari Kaidankai ini kan intinya adalah 100 cerita, atau mungkin nanti kita bisa bikin lebih. Ya, ini baru video ke-23, jadi masih seperempatnya aja belum. Pastiin jangan sampai ketinggalan karena cerita-cerita berikutnya rasanya belum banyak orang yang tahu dan menarik banget buat dibahas. So thank you guys for watching. Hope you guys like the video and see you on the next yokai story. Yang mana seringkali dia tuh ditemukan berjalan tegak dengan 2 ekor. Kalau misalnya cerita Hyaku Monogatari Kaidankai ini tuh kan sampai 100 cerita atau mau